Tutorial Hukum Perlindungan Konsumen. Topik ke-26 dari 31 topik. Penyelesaian sengketa konsumen, prosedur penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Disediakan di channel Global Tutorial. Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan pada dasarnya diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Bentuk jaminan berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan terdiri atas penyelesaian sengketa konsumen secara damai dan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK. Penyelesaian sengketa konsumen secara damai. Penyelesaian sengketa konsumen secara damai adalah penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh para pihak tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian semacam ini ditempuh melalui musyawarah mufakat baik tanpa atau melalui fasilitator atau mediator. Penyelesaian sengketa konsumen secara bipartit. Penyelesaian sengketa konsumen secara bipartit ini merupakan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan secara langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen secara bipartit sebaiknya merupakan upaya pertama yang ditempuh oleh konsumen dan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa secara bipartit dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan secara bipartit dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan jalan musyawarah dan mufakat antara konsumen dan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa konsumen secara bipartit dapat ditempuh melalui layanan pengaduan konsumen yang disediakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha biasanya menyediakan layanan pengaduan terkait dengan penggunaan atau mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Konsumen yang merasa dirugikan akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi pelaku usaha, dapat mendatangi layanan pengaduan konsumen dengan menyampaikan komplain kepada pelaku usaha. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN. BPKN adalah badan yang dibentuk dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia. BPKN berkedudukan di ibu kota negara dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Fungsi dan tugas BPKN sesuai pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: A. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah tentang perlindungan konsumen. B. Melakukan penelitian dan pengkajian perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. C. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. D. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. E. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. F. Menerima pengaduan yang menyangkut kebutuhan konsumen. BPKN dalam rangka menjalankan fungsinya, juga dapat menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pelaku usaha, dengan cara datang langsung, telepon, surat, email dan faksimile, dan lainnya. Prosedur penerimaan pengaduan di BPKN adalah sebagai berikut: A. Pengaduan diterima oleh Sekretariat BPKN. B. Dalam hal pengaduan dengan cara datang langsung, diterima Sekretariat BPKN, dengan mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan oleh staf sekretariat disertai dengan fotokopi bukti diri yang sah. C. Sekretariat BPKN meneruskan kepada Komisi Pengaduan BPKN dalam waktu paling lambat 1 kali 24 jam. D. Proses penanganan pengaduan yang telah diterima paling lambat selama 14 hari kerja sejak pengaduan diterima. Pengaduan yang diterima oleh BPKN dikategorikan menjadi dua sebagai berikut. Kategori I, merupakan pengaduan tentang permintaan penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pelaku usaha. Penanganan yang dilakukan BPKN sebagai berikut. A. Menyarankan kepada pengadu untuk menyampaikan pengaduan ke BPSK, LPKSM atau Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan. B. Apabila kasus yang diadukan tidak dapat diselesaikan oleh lembaga atau instansi tersebut pada butir A di atas, pengadu dapat mengajukan kasusnya ke pengadilan negeri setempat. Kategori 2 merupakan pengaduan tentang ketidakpuasan masyarakat, LPKSM dan/atau pelaku usaha atas kebijakan pemerintah yang terkait masalah perlindungan konsumen. Penanganan yang dilakukan BPKN sebagai berikut. A.
menganalisis tentang pelanggaran peraturan perundang-perundangan dalam bidang perlindungan konsumen yang terjadi. B. Merumuskan alternatif saran dan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen nasional kepada pemerintah maupun instansi yang terkait. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan. Direktorat Pemberdayaan Konsumen adalah salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Direktorat Pemberdayaan Konsumen ini walaupun bukanlah lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen, tetapi sangat terkait dengan fungsi dan peranannya menangani isu-isu atau permasalahan konsumen juga menerima pengaduan konsumen terkait dengan sektor perdagangan. Berdasarkan pengaduan baik yang disampaikan oleh konsumen, pelaku usaha maupun pihak terkait, Direktorat Pemberdayaan Konsumen juga dapat melakukan pemanggilan para pihak untuk melakukan klarifikasi maupun penyelesaian sengketa konsumen secara damai. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, LPKSM. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, LPKSM, merupakan istilah bagi lembaga konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Salah satu tugas LPKSM adalah membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan dan pengaduan konsumen. LPKSM dalam memperjuangkan hak konsumen dapat melakukan advokasi maupun pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok. Kelembagaan LPKSM di Indonesia harus berbentuk badan hukum atau yayasan. Salah satu LPKSM di Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan konsumen ialah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Prosedur pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 1. Pengaduan disampaikan melalui telepon, surat atau datang langsung. Pengaduan melalui telepon dikategorikan menjadi 2. A. Hanya meminta informasi atau saran, advice, maka telepon itu cukup dijawab secara lisan pula dan diberikan advice pada saat itu dan selesai. B. Pengaduan untuk ditindaklanjuti. Jika konsumen meminta pengaduannya ditindaklanjuti, maka si penelepon diharuskan mengirimkan surat pengaduan secara tertulis ke YLKI yang berisi 1. Kronologis kejadian yang dialami sehingga merugikan konsumen. 2. Wajib mencantumkan identitas dan alamat lengkap konsumen. 3. Menyertakan barang bukti atau fotokopi dokumen pelengkap lainnya, kwitansi pembelian, kartu garansi, surat perjanjian, dan lain-lain. 4. Apakah konsumen sudah pernah melakukan komplain ke pelaku usaha? Jika belum pernah, maka konsumen dianjurkan untuk melakukan komplain secara tertulis kepada pelaku usaha terlebih dahulu. 5. Cantumkan tuntutan dari pengaduan konsumen tersebut. 2. Setelah surat masuk ke YLKI, resepsionis meregister semua surat-surat yang masuk secara keseluruhan, register 1. Selanjutnya, surat diberikan kepada pengurus harian setidaknya ada 3, yaitu A. Ditindaklanjuti, tidak ditindaklanjuti. B. Bukan sengketa konsumen. C. Bukan skala prioritas. Surat didisposisikan ke bidang pengaduan konsumen dilakukan register 2 khusus sebagai data pengaduan. 3. Setelah surat sampai personel yang menangani, maka dilakukan seleksi administrasi berupa kelengkapan secara administrasi. Langkah selanjutnya dilakukan setelah proses administrasi dan analisis substansi, yaitu korespondensi kepada pelaku usaha dan instansi terkait sehubungan dengan pengaduan konsumen. Pada tahap pertama korespondensi dilakukan biasanya adalah meminta tanggapan dan penjelasan mengenai kebenaran dan pengaduan konsumen tersebut. Di sini YLKI memberikan kesempatan untuk mendengarkan kedua belah pihak, yaitu versi konsumen dan pelaku usaha. Tidak jarang dengan korespondensi ini kasus dapat diterima masing-masing pihak dengan memberikan jawaban secara tertulis ke YLKI yang isinya permintaan maaf kepada konsumen dan sudah dilakukan penyelesaian langsung kepada konsumen. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pelaku usaha tidak menjawab persoalan dan bersikukuh pada pendapatnya. Dalam kondisi seperti ini, YLKI mengambil inisiatif dan proaktif untuk menjadi mediator dengan mengundang para pihak. Dalam proses mediasi, 2 kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu terjadinya kesepakatan yang berarti selesai atau tidak terjadi kesepakatan, deadlock, artinya kasus selesai dalam tingkatan litigasi. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui BPSK, selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, juga diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350, MPP, Cap. 12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kemenperindak pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Demikianlah materi topik ke-26 tutorial mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hukum. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.